Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan melih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang lagi marak, terutama tentang kebangkitan spiritual. Banyak sekali yang mengaku bahwa mereka adalah spiritualis Jawa dengan ilmu Jawa. Nah, tentunya ada hal-hal yang bisa membedakan antara spiritual Jawa dengan kejawen. Jika kejawen itu masih terikat kepada sebuah religi. Tetapi kalau spiritual Jawa itu tidak terikat oleh apapun. Jadi daripada penasaran, monggo kita simak videonya. Nah sedulur, jika panjenengan menemui spiritualis Jawa, maka yang terjadi hidupnya penuh ketenangan. Karena apa? Mereka berdasar kepada falsafah hidup orang Jawa. Kemudian mereka akan membawakan petuah-petuah Jawa itu kepada panjenengan atau kepada anak cucunya agar petuah itu terus terjaga, selaras, agar anak cucunya tidak lupa akan leluhurnya. Nah, kemudian yang ketiga, seorang spiritualis Jawa tidak akan menggunakan satu entitas tertentu untuk menegaskan bahwa mereka menjalani spiritual Jawa. Contohnya, ketika seorang spiritualis mengatakan saya mendapatkan wangsit, saya mendapatkan wahyu, saya mendapatkan bisikan dari leluhur, saya mendapatkan wisik dari dewata yang agung, maka itu sebetulnya seorang spiritualis itu tidak percaya diri dan ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau murid-muridnya bahwa ada entitas yang lebih tinggi daripadanya yang menjaminkan ide dan gagasannya. Semoga bisa dipahami. Jadi ketika saya berbicara, saya mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa setiap orang boleh menikah lagi, boleh beristri 4, boleh beristri 5. Nah, nama Tuhan di sini saya catat untuk membackingi ide saya. Karena kalau ide saya lontarkan sendiri tanpa ada entitas yang tinggi disucikan, maka tidak akan didengarkan oleh orang lain. Sehingga agar ide-ide saya bisa didengarkan, maka saya menggunakan entitas yang suci, yang lebih tinggi seperti nabi, seperti Tuhan, seperti dewata. Nah, padahal ajaran leluhur Jawa tidak mengandalkan itu.
Tetapi sebatas mereka punya ide, gagasan, dan karya, itu langsung dikerjakan. Tidak peduli orang lain mau mengakuinya, tidak peduli orang lain mau mengikutinya. Entah yang mengikuti cuma satu orang atau ribuan orang, mereka tidak peduli itu. Nah, itulah spiritualis Jawa. Kemudian sedulur, spiritualis Jawa itu mengacu kepada sastra Jendra Hayuningrat, di mana sastra Jendra Hayuningrat itu terangkum dalam aksara Hanacaraka. Nah, ketika seorang spiritualis itu mengatakan bahwa Hanacaraka ini mengandung makna, ketika dibaca seperti ini, maka ini untuk ilmu ini. Misalnya, ketika Hanacaraka itu dibaca terbalik, maka ini berguna untuk menolak bala. Ketika Hanacaraka ini dibaca dari depan seperti biasa, maka ini berguna untuk kesuburan. Atau mengambil salah satu dari huruf-huruf atau aksara Hanacaraka itu untuk dijadikan mantra. Nah, ini sebetulnya kalau spiritual Jawa tidak memakai seperti itu, sedulur. Tetapi Hanacaraka itu diterapkan dalam perilakunya. Jadi tidak terikat oleh mantra, karena seperti ini, sedulur. Ketika kita salah membaca mantra, maka frekuensi yang dikirimkan berbeda jauh. Seperti doa-doa panjenengan, ketika salah kalimat, maka yang terjadi frekuensinya akan berbeda dan pecah. Tidak akan seperti yang panjenengan harapkan. Maka dari itu, leluhur dulu sangat menjauhi mantra. Dan mantra ini mulai timbul ketika mulai ada religi-religi masuk ke Nusantara. Sehingga dibuatkan acuan-acuan. Nah, permasalahannya ketika seseorang sudah mengagungkan sebuah mantra, dan ternyata salah dalam pengucapannya, maka yang terjadi adalah bencana. Disinilah panjenengan dibuat tidak bisa berpikir menggunakan nalar, akal, dan budi panjenengan, karena panjenengan sudah didikte oleh mantra-mantra yang sudah jadi. Belum tentu mantra itu bisa bermanfaat buat panjenengan, karena setiap orang punya mantranya sendiri-sendiri. Yang lebih baik adalah Hanacaraka atau sastra Jendra Hayuningrat itu dilakukan atau diterapkan dalam perbuatan sehari-hari. Itu sudah cukup. Ini sama halnya juga dalam menjalani religi. Ketika banyak doa-doa yang dilontarkan, ini adalah tuntunan, tetapi kita tidak bisa memaksakan sebuah tuntunan itu untuk menjadi acuan bagi kita. Tidak. Sebisa mungkin kita cerdas, kita bisa berpikir untuk merubah tuntunan-tuntunan itu sesuai dengan kita. Inilah spiritualis Jawa. Kemudian yang terakhir, yang pasti spiritualis Jawa tidak akan mengaku sebagai guru, tetapi hanya mengaku sebagai sahabat. Kita sharing pendapat, karena seorang spiritualis Jawa tidak akan mengaku bahwa dirinya bisa, dirinya mampu, dirinya seorang guru,
Karena dengan pengakuan itu berarti mereka sudah membatasi diri mereka sebatas itu dan tidak bisa akan lebih berkembang lagi karena sudah menutup diri dalam batasan yang dia inginkan. Padahal seorang spiritualis Jawa tetap harus berkembang untuk meneruskan evolusi. Bahkan untuk saat ini, kalau bisa ajaran yang kuno itu dibuat kekinian. Jangan kita mengacu kepada ajaran kuno, tidak masuk. Kasihan generasi muda yang sekarang. Tidak akan sesuai. Maka dibuatlah ajaran-ajaran kuno itu bisa diterapkan ke dalam bentuk kekinian dan bisa diterima anak cucu kita sekarang. Nah, sedulur, jadi ketika panjenengan bertemu dengan orang yang panjenengan ingin ajak sharing, berbagi, atau bisa menuntun panjenengan untuk menemukan diri panjenengan sendiri, karena sedulur seperti ini, bahwa seorang spiritualis itu hanya sebagai jalan untuk menuntun panjenengan bisa menemukan diri panjenengan. Untuk menuntun seorang spiritualis ini hanya jalan agar panjenengan bisa menemukan diri panjenengan sendiri. Jadi panjenengan tidak perlu meniru apa yang dilakukan spiritualis tadi. Melainkan panjenengan sharing untuk menemukan jati diri panjenengan. Jadi jangan salahkan para spiritualis Jawa seandainya panjenengan ditinggalkan. Karena apa? Mereka biasanya selalu punya jangka waktu. Ketika sudah sekali, dua kali diberikan caranya, diberikan jalannya, diberikan ilmunya, tetapi panjenengan selalu mendatangi beliau dengan bertanya, selalu berkata, saya masih kurang yakin, saya masih ini, saya minta tolong untuk seperti ini, maka panjenengan akan ditinggalkan. Karena mereka bukan guru. Berbeda kalau mereka guru, mereka harus membantu panjenengan sepenuhnya. Tapi jika mereka ini hanya sebuah jalan, mereka akan menganggap berarti panjenengan tidak pas dengan saya. Silahkan cari spiritual yang lain. Dan akan cenderung merasa dimanfaatkan. Jadi panjenengan hanya memanfaatkan saya, maka tidak penting bagi saya. Karena saya tidak akan berkembang dengan mengajarkan hal-hal yang sudah diajarkan kepada panjenengan. Jadi ingat sedulur, itulah kunci-kunci atau ciri-ciri spiritualis Jawa. Jadi panjenengan jangan sampai tertipu, panjenengan juga jangan sampai menipu. Karena apa? Kalau panjenengan tertipu, yang jelas rugi material dan waktu bagi panjenengan. Tapi kalau panjenengan menipu, panjenengan akan rugi. Karena apa? Frekuensi panjenengan, persahabatan panjenengan akan berkurang satu. Jadi demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.